Buku ini sangat menarik dari sisi bahasannya melalui pandangan penulis, tentunya harusnya dibaca oleh berbagai kalangan terutama kalian, yaitu mahasiswa. Terinspirasi dari buku ini, saya mempersembahkan video review ini. Jangan lupa untuk menontonnya sampai habis. Viewer, welcome to my YouTube channel. Saya Desi Afriantiarnas, kalian bisa panggil saya Desi. Kali ini saya mau mereview buku. Buku ini yaitu tentang self improvement, yaitu tentang pengembangan diri. Adapun judulnya yaitu The Lazy Way to Success: How to Do Nothing and Accomplish Everything. Jadi jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah malas tapi sukses, menggapai apa saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi penulis dari buku ini adalah Fred Gregson yang diiringi oleh ilustrasi yang dibuat oleh Lawrence Schiff dalam bentuk gambar, di mana buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ridwan Mutsir yang kemudian diterbitkan oleh Gemilang. Nah, buku ini tuh sebanyak 330 halaman dan di buku ini merupakan genre non-fiksi. Nah, teman-teman, buku ini memang beda dari buku self-improvement yang pernah saya baca sebelumnya dan mungkin selama ini kita ketahui. Dan buku ini itu kita diajak untuk menjalani suatu jenis kemalasan tertentu yang dimana menjurus pada kinerja untuk tidak bersusah payah. Nah, buku ini tuh benar-benar untuk mencapai apa saja tanpa melakukan apa-apa. Nah, buku ini menjodorkan mindset baru dalam memandang apa yang perlu kita lakukan selama hidup. Dan selanjutnya, buku ini menunjukkan beberapa bukti kelirunya pendapat yang begitu lumrah kita terima dan masyarakat kita terima, bahwasannya kesuksesan lahir dari kerja keras. Nah, beberapa bukti yang ditunjukkan di dalam buku ini menjelaskan bahwa pandangan tersebut keliru. Dan selanjutnya di buku ini juga diulik secara mendalam dan meyakinkan kepada kita bahwasannya berbuat sedikit itu bisa menyelesaikan banyak hal. Dan sebagaimana masa depan yang sudah terbentang di hadapan kita, di dalam buku ini kita diajak untuk bersantai, kemudian menikmati formula tanpa kerja keras untuk atau demi mendapatkan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Sebelum membaca buku ini, saya juga sempat mengira bahwasannya akan memiliki pikiran atau pemikiran yang bertentangan dengan penulis. Tapi ketika saya mulai membaca buku ini, saya justru berdecak kagum dengan jalan pikiran yang dituliskan oleh penulisnya, karena banyak hal-hal yang sangat keren yang digambarkan di dalam buku ini yang betul-betul menarik untuk kita ulik dan kita baca dan hayati sampai akhir. Di awal buku ini kita juga diberikan peringatan oleh Fred si penulis bahwasanya perlu memperhatikan peringatan ini yang menyatakan bahwa buku ini berisi gagasan-gagasan yang bisa jadi mengancam pandangan hidup Anda saat ini. Jika sudah banyak menerima, akan mewabahlah kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, dan kepuasan. Setelah saya membaca buku ini, saya memperoleh beberapa poin terpenting yang tentunya menarik bagi saya setelah membaca buku ini. Di antaranya yaitu yang pertama, bekerja keras mati-matian dengan tekun dan teliti dianggap oleh penulis sebagai nasihat sukses yang berasal dari neraka. Kenapa? Karena tidak menggambarkan kehidupan yang menyenangkan. Dan selanjutnya, bekerja di sini digambarkan oleh penulis sebagai suatu hal yang menjadi biang kejenuhan, hal yang membosankan, menjadi beban, dan tentunya mengekang. Dan untuk poin yang kedua adalah kemalasan. Kemalasan adalah dorongan untuk menghindari pekerjaan. Dalam skenario yang lebih buruk, kemalasan di sini digambarkan sebagai untuk melakukan sesuatu sesedikit mungkin. Jadi, dorongan ini untuk ketika kita memilikinya itu diharapkan untuk dikembangkan. Karena seseorang yang cerdik ketika diberikan nikmat kemalasan oleh Tuhannya, tentunya dianugerahkan oleh Tuhan, harusnya memanfaatkannya dengan baik, dan niscaya ketika dimanfaatkan dengan baik akan menyelesaikan berbagai pekerjaannya secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah buku ini
mengaitkan kemalasan dengan berbagai hal yang tentunya menarik juga untuk kita baca. Di antaranya dengan kutipan-kutipan oleh tokoh-tokoh besar yang terkenal di dunia, dan selanjutnya ada filsuf-filsuf dan sejarawan-sejarawan, kemudian saintis yang tentunya terkenal di bidangnya mereka dan sangat inspiratif, dan dihubungkan juga dengan para spiritual serta dihubungkan dengan berbagai kisah-kisah terdahulu, kemudian ada juga teori-teori dan bahkan penemuan-penemuan besar. Nah, untuk poin keempat yaitu penulis buku ini juga menyatakan bahwasannya kesuksesan itu berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan kerja keras. Kenapa? Karena penulisnya menganggap bahwasannya konyol dan tidak masuk akal ketika seseorang menganggap bahwa atau berprinsip makin keras dia bekerja maka makin sukses dia kelak. Karena menurut penulis ini kerja keras hanya menghasilkan kelelahan. Dan yang poin kelima adalah orang kreatif adalah orang yang malas. Kenapa dikatakan demikian? Tetapi yang perlu dicatat sebelumnya adalah orang yang malas di sini tidak semua orang pemalas itu kreatif, karena yang dianggap pemalas di sini adalah mereka yang ingin bekerja sedikit untuk menyelesaikan banyak hal. Dan selanjutnya poin keenam memuat tentang kegagalan. Nah, di buku ini dibahas tentang kegagalan. Lumrahnya kita menganggap bahwasanya kegagalan ini sebagai suatu noda atau hal yang buruk, tetapi di buku ini dijelaskan sebagai sesuatu hal yang baik. Kegagalan merupakan aset yang berharga dan karena kegagalan di dalamnya kita bisa melihat kesuksesan. Dan poin ketujuh yaitu mengenai pengemasan buku ini, mulai dari covernya itu sangat menarik, berwarna, dan kemudian ketika kita masuk melihat isinya itu sangat filosofis dan mendalam pembahasannya. Dan tidak hanya itu, dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang tentunya sangat menarik juga, dan ada selera humor yang diberikan di dalamnya sehingga menambah gairah dan keasyikan kita dalam membaca buku ini sehingga tidak jenuh. Dan selanjutnya yang kedelapan adalah buku ini sangat menginspirasi tentunya dalam berbagai hal. Adapun pesan moral yang kita dapatkan dengan membaca buku ini antara lain yaitu satu, jika kita hendak mencari pekerjaan atau cari kerja, hendaknya kita mencari pekerjaan yang kita sukai, yang kita cintai, agar senantiasa ketika kita menjalankannya dengan senang hati, kita tidak menganggapnya sebagai beban, sehingga otak kita tidak merasa terkekang dan tentunya produktivitas kinerja bahkan kreativitas kita menjadi meningkat. Dan yang kedua, dalam buku ini juga membahas masalah meditasi transendental yang menggambarkan perlunya kita untuk merelaksasikan pikiran kita untuk menghilangkan stres dan meningkatkan kinerja otak kita. Dan yang ketiga, pada buku ini juga menekankan bahwa kita perlu kemalasan untuk menghadirkan ilham-ilham kejeniusan yang kita dapatkan dalam keadaan tidak melakukan apa-apa. Dan selain itu, bermalas-malasan juga di sini merupakan kesempatan bagi tubuh kita untuk istirahat. Dan poin yang keempat adalah menurut si Freud ini sebenarnya tidak mengajak para pembacanya untuk menjadi pemalas yang tidak produktif seperti kaum rebahan dengan hayalan mereka saja, tetapi di sini digambarkan pemalasnya seperti orang cerdik yang inovatif, yang dimana menyelesaikan berbagai pekerjaannya dengan berbuat hal yang sedikit. Nah, contohnya dapat kita lihat di zaman sekarang ini, zaman teknologi begitu pesat, yang dimana para orang-orang kreatif ini menciptakan alat atau teknologi agar mereka tidak melakukan banyak hal ataupun repot ataupun melakukan banyak pekerjaan. Jadi itulah menurut Freud. Nah, adapun rekomendasi saya terhadap buku ini bisa dibaca sih oleh berbagai kalangan, tapi dari remaja sampai dewasa lebih diutamakan, dan tentunya mahasiswa bisa menjadikan buku ini sebagai list bacaannya karena buku ini pembahasannya sangat menarik. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh penting di dunia yang dikutip perkataannya ataupun bahkan kisahnya, baik itu Abraham Lincoln, ada Mahatma Gandhi, ada banyak, ada filsuf dari ada Plato, ada juga saintis-saintis seperti Albert Einstein, Galileo dan sebagainya, sangat banyak dibahas di dalam buku ini. Dan selanjutnya penilaian yang saya berikan untuk buku ini yaitu saya beri rating 4 bintang dari 5 bintang, karena kekurangannya adalah kurang banyak.
saya sangat suka buku ini karena menarik pembahasannya. Jika ditambah sedikit lagi partnya mungkin bisa lebih menarik dan membuat sedikit lebih menambah pengetahuan lagi. Jadi jika teman-teman suka video review buku ini, silakan tekan tombol like-nya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jika mempunyai request, silahkan tuliskan di kolom komentar ataupun saran yang membangun. Dan selanjutnya sampai sini dulu video review kita kali ini dan see you again.